Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Be Smart in English. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal grammar dari video sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Number 11. The brakes need bla bla bla. Nah, rem membutuhkan titik-titik ya. Nih di sini menunjukkan keperluan atau kebutuhan, atau dalam bahasa Inggris disebutnya necessity. Kalau bentuknya aktif, setelah need ditambahkan verb ing. Kalau mau bentuknya pasif, setelah need ditambahkan to be, ditambahkan lagi verb ketiga. Contohnya seperti ini. The paper need revising, artinya makalah itu membutuhkan revisi. Tapi kalau mau bentuknya pasif, the paper need to be revised. Revise di sini verb ketiga ya, artinya makalah itu membutuhkan atau perlu direvisi. Nah, untuk soal ini need berarti di depannya harus adjusting atau to be adjusted. Coba cari kalau option A adjusted, nggak ada to be-nya. Kalau yang B to adjustment itu kata benda, harusnya jangan pakai to ya. Kalau yang C to adjust, ini juga bukan verb ketiga, bukan verb ing juga. Jadi yang paling memenuhi syarat adalah option D. Berikutnya, are you sure Miss Smith bla 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 use the new equipment? Apakah kamu yakin Nona Smith bla 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 menggunakan peralatan baru? Nah, ini dari option-optionnya menggunakan knows, artinya mengetahui ya. Nah, ini jadi menunjukkan ability atau kemampuan untuk ya melakukan sesuatu. Misalkan seperti pada soal berikutnya, kalau saya tahu alamatnya, I know his address. Tapi kalau kita mau nunjukin tahu kemampuan atau tahu cara ya, saya tahu untuk bagaimana cara nyampe di sana. Nah, itu pakai know how to. Jadi I know how to get there. Nah, coba cari di option mana. Knows to ini nggak ada how to-nya. Kalau yang B knows the, nggak ada how to-nya juga. Knows how to. Nah, jawabannya ini option C ya. Kalau option D nggak pakai to. Jadi yang paling terbaik adalah option C. Berikutnya, number 30, bla 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 you rather sit by the window. Ini ada rather kita sederhana aja. Rather itu pasangannya ada would ya, di depannya verb ke-1. Cuman ini disimpan di awal kalimat, bentuknya larangan, jadi dikasih not. Langsung aja kita cari di sini. Don't enggak, will enggak, jadi option C. Berikutnya, his government insisted that he bla 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 until he finishes degree. Pemerintahnya mendesak bahwa dia titik-titik sampai dia menyelesaikan program sarjana dia. Nah, ini ada kata insisted ya. Insisted itu merupakan kata kerja khusus selain suggest, ask, demand, desire, recommend, prepare, require, yang setelah subjek yang kedua harus menggunakan infinitif tanpa to dan murni, bukan ing, bukan verb 2 atau verb 3 ya, atau ditambahkan s. Nah, contohnya ini. The man is demanded that she
hand over the money. Nah, meskipun subjeknya sih, tapi handnya nggak pakai s. Jadi bentuk murni atau murni tanpa es, tanpa ing, tanpa to. Coba cari di sini, ada di option D. Berikutnya, after he had researched and blah 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 his paper, he found some additional material that she should have included. Setelah dia meneliti kembali ya, research dan bla 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 makalah dia menemukan beberapa materi tambahan yang dia seharusnya telah masukkan gitu. Nah, ini kuncinya ada N. Kalau ada N itu yang berlaku hukum paralel. Apa itu hukum paralel? Jadi kalau ada N, sebelum dan sesudah N tipe katanya harus sama. Jadi kalau di sininya pub ing, di sini juga pub ing. Kalau sebelum N kata sifat, setelah N juga kata sifat. Kalau di sininya noun, di sininya juga noun atau kata benda ya. Nah, ini nih contohnya ada cooking and eating ya. Beautiful and clever, house and car, when and knocked. Ini sama-sama bab 2, ini sama-sama kata benda, ini sama-sama kata sifat. Nah, kita langsung cari aja karena research itu bab ketiga. Karena ini sebelumnya ada head ya, ini tensesnya past perfect tense. Maka kita langsung cari aja yang merupakan sama-sama kata kerja bentuk ketiga, yaitu option B. Kalau wrote ini verb kedua, writing verb ing, had written, kenapa enggak memenuhi meskipun written? Karena ini ada have-nya, sedangkan di atas udah ada had. Nggak bisa ya. Jadi jawaban terbaik adalah option B. Berikutnya, the man who was driving the truck wouldn't admit that he had been at fault and bla bla bla. Laki-laki yang mengemudikan truk tidak akan mengakui bahwa dia telah bersalah. Dan nah, ada dua, kalau dalam kalimat ada dua auxiliary begini ya, kita harus mengatur apa ya, kita harus mengetahui mana subjeknya, mana auxiliary-nya, mana kata kerjanya, mana predikatnya, mana objeknya. Nah, subjeknya ini adalah laki-laki yang mengemudikan truk. Jadi subjeknya ini adalah segini sampai the truck. Nah, auxiliary-nya adalah yang digunakan adalah would gitu. Nah, dalam soal elliptical construction ini, karena ini yang digabungkan kan kalimat negatif ya, ada wouldn't nih, maka gunakan neither. Nah, neither-nya disimpan setelah subjek, setelah n. Maaf, setelah n neither baru auxiliary baru subjek. Coba kita option A, neither the other driver. Ini nggak ada auxiliary-nya ya. Kalau ini neither would the other driver. Nah, ini jawabannya nih. Coba lihat lagi option yang lain. Kalau C, neither had the other driver. Ini auxiliary-nya had, sedangkan dalam soal kita tidak menemukan had ya. Karena auxiliary yang digunakan pada soal ada would. Jadi ini C nggak cocok. Kalau yang the other driver neither, ini neither-nya disimpan di belakang gitu. Nggak ada auxiliary-nya juga. Jadi yang terbaik adalah option B. Neither would the other driver. Berikutnya, number 17.
If it blah 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 rain, we will have the party outside. Kalau ini apa bla 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 hujan ya, kami akan mengadakan pesta di luar. Nah, ini ada if berarti if-ifan itu conditional if. Nah, kita kuncinya ada di will have. Will have itu main clause tipe pertama. Nah, ya. Jadi if clause-nya harus, nah coba lihat ke pola ini. Main clause-nya will have sama ini will come. Main clause if clause-nya harus verb ke-1. Verb ke-1 ini present tense ya bentuknya. Nah, karena ini bentuknya option pilihan di sini adalah negatif semua ya, kita jadi harus tahu bentuk negatif dari simple present tense itu apa, yaitu menggunakan do not atau does not. Karena subjeknya it, maka pakai does not. Coba cari, ada di option B ya, jawabannya adalah B. Number 18, almost everyone fails bla 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 the driver test on the first try. Hampir setiap orang ya gagal bla 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 tes mengemudi pada percobaan yang pertama. Nah, fail itu artinya gagal ya. Di depannya harus menggunakan to infinitive. Nah, yang selain fail ada agree, decide, expect, hope, intend, learn, plan, promise, refuse, dan want. Nah, jadi setelah semua kata-kata kerja ini termasuk fail, di depannya harus pakai to. Contohnya ini, he wanted to speak English with Mrs. Brown. Meskipun wantednya verb kedua, tapi setelahnya pakai to, kata kerja bentuk ke-1. Jadi nggak boleh wanted speak atau wanted speaking, tapi wanted to speak. Coba kita langsung cari aja, jelas ya. Kalau option A, ini have pass. Nah, jawabannya C, to pass. Berikutnya, I think that you had better blah 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 earlier so that you can get to the class on time. Saya pikir kamu had better itu sebaiknya ya titik-titik lebih awal, so that itu supaya kamu bisa nyampe ke kelas tepat waktu. Nah, had better itu merupakan advisability atau nasihat ya. Nah, meskipun kita suka mikirnya ada had nih bentuk lampau, tapi had better itu pengecualian. Meskipun bentuknya verb kedua, tapi had better itu mengacu pada masa yang akan datang. Jadi buat kedepannya gitu. Dan di depannya harus better. Nah, kalau mau bentuk negatif dikasih notes setelah had better baru verb one ya. Contohnya begini, kamu lebih baik pulang sekarang, you had better go home now. Tapi kalau kamu lebih baik tidak pulang sekarang sendiri, you had better not go alone. Jadi jangan pakai to, langsung ke verb one. Had better go, had better sleep here, had better go home now gitu ya. Ingat, jadi kalau ada not disimpannya setelah had better baru verb ke-1. Coba kita cari di option A, to start, get up ini ada to. Kalau B, started, getting up, started itu verb kedua. Kalau option C, start, getting up, nah ini yang paling memenuhi. Startnya verb 1 murni tanpa es, tanpa to.
Kalau yang D to get up, ini pakai to. Jadi jawabannya adalah option C. Why were you absent from the English class? Because I blah 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 my homework. Nah, kita menemukan were ya dalam pertanyaan ini, berarti ini konteksnya lampau, berarti kemarin atau minggu yang lalu gitu ya. Jadi jawabnya juga harus bentuk lampau. Jadi sederhana aja, jawab itu nanyanya pakai past tense, jawabnya pakai past tense juga atau past perfect. Coba cari, kita langsung ke option A. Don't do itu present tense, auxiliary-nya do not ya. Kalau option B ini future, won't do, singkatan dari will not do. Haven't done ini perfect tense tapi konteksnya bukan lampau. Kalau yang di I'm not doing ini present continuous tense, sedang terjadi bukan lampau. Nah, jawaban terbaik adalah hadn't done, berarti belum mengerjain PR aku, tapi konteksnya udah lewat, bukan sekarang. Jawabannya E. Why did the girl come so early to the show? Bla 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 get the front seat. Nah, ini kenapa para gadis-gadis ya datang begitu awal ke pertunjukan, titik-titik mendapatkan tempat duduk di depan. Kita langsung aja diartikan ya. Option A, meskipun mereka nggak cocok ya. Masa kenapa datang lebih awal? Karena mereka mendapatkan tempat duduk di depan. Justru kita itu datang lebih awal supaya bisa dapat tempat duduk paling depan gitu. Kalau they, mereka mendapatkan tempat duduk di depan. Ini nanyanya why, jadi jawabannya harus menunjukkan alasan atau ada conjunction yang menunjukkan alasan. Kalau yang C, in order to, supaya. Nah, ini bisa memenuhi. Coba kalau option D, because they. Kenapa para gadis itu datang lebih awal ke pertunjukan? Karena mereka mendapatkan tempat duduk di depan. Nggak cocok ya. Kalau yang E, if they, jika mereka, ini juga nggak cocok. Jadi yang paling memenuhi syarat adalah option C. Artinya supaya atau untuk bisa mendapatkan tempat duduk di depan. Berikutnya, after the funeral, the resident of the apartment building bla bla bla. Setelah pemakaman ya, para penghuni bangunan apartemen atau penduduk apartemen bla bla bla. Nah, ini untuk menyusun mana dulu nih yang paling depan, kita harus ada pegangan ini subjek ya, pola dasar sebuah kalimat yaitu subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Nah, ini keterangannya disimpan di depan, tapi after the funeral ini termasuk keterangan. The resident of the apartment building itu subjek. Nah, kita cari kata kerja yaitu send, semuanya udah ada. Nah, kalau kita mengirim apa objeknya? Yaitu benda, bunga ya. Langsung aja kita cari di sini, mengirim bunga. Berarti option C. Baru keterangan yaitu faithfully, dengan setia atau terus menerus ya, nggak sekali-kali doang gitu ya, faithfully ke makam setiap minggu. Kalau yang option A, mengirim dengan setia bunga-bunga sepanjang minggu ke makam. Kalau yang B, mengirim ke makam masing-masing minggu bunga secara setia, dengan setia. Kalau yang D, mengirim masing-masing minggu dengan setia ke makam bunga. Nah, ini malah rancu ya. Jadi option terbaik adalah send flower faithfully to the cemetery each week.
option C. Oke. Sekian dari saya untuk kesempatan ini. Bertemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.